Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Ratu Nurhairizah, Maudi Barada Nabila, dan Putri Era Maharani. Di video pembelajaran ini kami akan membahas tentang konstitusi negara. Pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah, serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara ini dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah. Selain itu, menurut Muhammad Nur L. Ibrahim mengenai pengertian negara terbagi menjadi 3 yang dikutip dari buku yang berjudul Bentuk Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2016 yang terdiri dari sebuah bentuk organisasi yang ada pada baik satu kelompok maupun beberapa kelompok individu yang tinggal bersama atau mendiami suatu wilayah tertentu. Mereka ini juga mengakui adanya suatu pemerintahan di dalam sebuah negara yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Yang kedua, sebuah perserikatan yang menjalankan sebuah pemerintahan melalui hukum. Hukum ini sifatnya mengikat masyarakat yang ada di dalamnya melalui kekuasaan untuk memaksa para masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu, serta membedakannya dengan kondisi masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut untuk dapat menciptakan ketertiban sosial. Yang ketiga, sebuah asosiasi yang melaksanakan penertiban di dalam sebuah kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu yang berdasarkan negara sistem hukum yang sudah disahkan dan diselenggarakan oleh sistem pemerintah yang ada. Yang kedua, unsur negara dikutip dari buku Ilmu Negara oleh Dr. Isyharyanto SHMHum pada tahun 2016. Ketentuan yang pasti yang menentukan unsur-unsur berdirinya suatu negara ini terdapat dalam sebuah buku yang berjudul The 1933 Montevideo Convention on the Rights and Use of States yang menyebutkan adanya 4 unsur sebagai hal yang menentukan pemformasian negara, yaitu terdapat jangkauan wilayah yang pasti diselenggarakan oleh pemerintahan yang efektif, adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap, dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional, termasuk kewajiban menaati perjanjian internasional. Masih dikutip dalam buku Ilmu Negara oleh Dr. Isyharyanto SHMHum pada tahun 2016, menyatakan ada 4 unsur-unsur negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah yang efektif, dan hubungan dengan negara lain. Untuk wilayah ini sebagai unsur pembentuk suatu negara yang masih menjadi problematik karena tidak ada ketentuan yang pasti berapakah luas minimum suatu wilayah untuk diterapkan sebagai salah satu unsur yang memformasikan negara. Yang kedua, ada penduduk. Unsur penduduk ini dalam sejumlah kasus tidak dianggap sebagai suatu masalah. Pada kenyataannya, definisi unsur ini diperluas sedemikian rupa untuk dapat mencakup seluruh bagian dari tuntutan. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif. Makna pemerintahan yang efektif sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal, yaitu yang pertama meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Yang kedua, dengan menggunakan prinsip afektivitas. Kriteria government menunjuk kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat.
Yang keempat, hubungan dengan negara lain. Sebagian ahli menyebutkan syarat ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal ini dikarenakan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain ini lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan syarat pendirinya. Negara mempunyai tujuan bersama yang menjadi dasar dari segenap aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Terdapat dua tujuan negara Indonesia yang sudah jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu yang pertama, tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua adalah tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan dasar suatu negara yang harus ada di setiap negara. Apabila tidak didasarkan pada konstitusi, maka negara tidak mungkin terbentuk. Dapat dikatakan tanpa konstitusi, maka negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya di setiap negara. Menurut Wirjono, tentang istilah konstitusi yang berasal dari kata kerja, yaitu konstitur, dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Jadi, konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara. Maka, konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Sedangkan, menurut pendapat Soli Lubis, bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi tertulis yang merupakan undang-undang dasar dan konstitusi tidak tertulis yaitu konvensi. Unsur konstitusi, suatu negara dapat berdiri tegak dan melaksanakan tujuannya apabila negara tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat berdirinya suatu negara adalah harus memenuhi unsur konstitutif dan deklaratif. Yang pertama, unsur hukum. Semua kegiatan serta perilaku warga negara ini tidak boleh menyimpang dari hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, unsur sistem konstitusi. Sistem pemerintahan ini dilaksanakan dalam konstitusi, yaitu hukum dasar bukan dalam absolusi, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, unsur kedaulatan rakyat MPR. Unsur kedaulatan rakyat MPR ini merupakan lembaga pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi, di mana MPR menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat. Yang keempat, unsur persamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang 1945, semua warga negara memiliki hak asasi manusia yang sama, tanpa adanya perbedaan status sosial, ekonomi, agama, ras, suku, dan budaya. Yang kelima, unsur kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini harus berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain. Yang keenam, unsur pembentuk undang-undang. Presiden merupakan salah satu anggota DPR, namun DPR bukanlah presiden, di mana keduanya yang menentukan pembentukan undang-undang. Yang ketujuh, unsur sistem pemerintahan. Presiden memiliki wewenang dalam menyusun kabinet dan para menterinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Indasari 2018, konstitusi memiliki beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Jimli Asidik, guru besar hukum tata negara, yang memperinci sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang ketiga,
fungsi yang lainnya, yaitu untuk memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih wewenang dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam bahasa demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Pengertian konstitusi negara berdasarkan pengertian tentang negara dan konstitusi yang sudah dibahas sebelumnya, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dalam negara menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara yang mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Hubungan negara dengan konstitusi. Menurut Safriyadi 2019, hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Menurut kesimpulan dari Indasari 2018 tentang hubungan negara dengan konstitusi, maka didapatkan negara adalah produk hukum, muncul dari kesadaran setiap orang. Salah satu unsur dalam negara yang mutlak harus ada adalah konstitusi. Antara konstitusi dan negara tidaklah dapat dipisahkan. Konstitusilah yang mengatur hubungan negara dan warganya. Negara harus tunduk pada konstitusi karena kedudukan konstitusi lebih tinggi dari negara, dan otomatis setiap kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi. Negara mempunyai legalitas dan sebagai alat pemaksa konstitusi harus ditaati oleh setiap warga negara. Siapapun yang tidak menaati konstitusi, negara mempunyai wewenang dan daya paksa untuk memberikan sanksi.